ada budget juga per bulan. Terus kita yang terpenting sih kita ketahui dulu kira-kira kebutuhan kita tuh apa aja, kebutuhan rumah tangga kita apa, kebutuhan buat anak-anak kita apa, kebutuhan buat suami apa. Terus dibudgetin dan stick to that gitu. Kalaupun di spare dikit lah itu juga beli yang memang kepake banget, terus yang memang nggak impulsif ya. Sebagai ibu-ibu yang banyak kerjaan gitu ya, maksudnya aku kan bikin konten juga apa-apa sendiri, bikin konten sendiri, bikin skrip, semuanya tuh kebanyakan di aku gitu tulisnya. Belum lagi pekerjaan lain pastinya yang membutuhkan aku keluar rumah kayak syuting ataupun ngisi talk show, ngisi seminar. Selain itu juga aku harus membagi jadwalku untuk jemput anak. Arasya kan kalau ke sekolah masih mintanya diantar dan dijemput mama gitu, kalau enggak dia katanya masih semangat sekolahnya. Jadi banyak banget energi aku nih dan waktu aku yang terbatas ini tuh harus dibagi ke berbagai aktivitas. Dan aku rasa banyak juga orang tua di luar sana yang mungkin sambil bekerja ataupun kalaupun di rumah aja juga sambil banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan ya kan, beres-beres. Nah dengan adanya HelloFresh, dengan kita belanja dengan simple banget, kita bisa nih sambil nyetrika, sambil belanja, sambil kerja, sambil belanja, ya kan, sambil ngurus anak, bisa juga sambil belanja, sambil lihat-lihat bareng sama si kecil gitu kan. Jadi aku rasa benar-benar memudahkan banget, membuat energi kita tuh bisa yang untuk belanja, kita nggak perlu spend banyak waktu untuk keluar rumah, untuk banding-bandingin harga, untuk pilih, untuk ke beda-beda toko, semuanya udah ada. Biar nggak konsumtif, kalau menurut aku sih pastinya kita harus ada budget juga per bulan. Terus kita yang terpenting sih kita ketahui dulu kira-kira kebutuhan kita tuh apa aja, kebutuhan rumah tangga kita apa, kebutuhan buat anak-anak kita apa, kebutuhan buat suami apa. Terus dibudgetin dan stick to that gitu. Kalaupun di spare dikit lah itu juga beli yang memang kepake banget, terus yang memang nggak impulsif ya. Dan gunakanlah aplikasi yang membuat kita menjadi semakin hemat dengan adanya voucher, diskon, dan gratis ongkir. Tasya, makanya untuk user interface-nya buat pertama kali yang pakai aplikasi itu mudah nggak sih, gampang dipelajari nggak? Benar-benar intuitif sih, mudah banget. Kita bisa langsung cari produk apa yang mau kita beli, langsung bisa add to cart. Bahkan kalau aku kan kadang kan, kalau aku justru baru sebentar udah ada kerjaan, ya udah dimasukin aja dulu di keranjang dulu, karena kan bisa di schedulein untuk besoknya ngirimnya. Misalkan aku bilang oh oke, besok butuh apa aja, ya udah sambil along the way aku masukin ke keranjang. Dan untuk nyarinya udah dikategorisasikan berdasarkan produk-produknya gitu, mau kebutuhan fresh produce, buah dan sayur misalkan, atau kayak frozen food, atau cemilan, atau kebutuhan rumah tangga ya kayak home care products gitu. Terus ada elektronik juga, lengkap banget pastinya di situ, semuanya organized, kita juga gampang. Nanti tinggal klik check out, kita bisa pilih kirimannya mau hari ini juga dalam 2 jam, atau mau nanti misalkan nanti sore, atau maksimal sampai jam 7 malam gitu, atau mau besoknya, besok pagi gitu. Jadi fleksibel banget. Terus kita bisa apply voucher juga untuk tambah diskon lagi. Over belanja, kalau aku sih karena mungkin aku anak-anak aku juga masih kecil-kecil ya, jadi enggak juga sih ya. Cuman kadang kalau ngelihat diskon, tadinya nggak kepengen beli jadi pengen beli sih, sering juga ya gitu. Kayak misalkan oh produk ini di HelloFresh diskonnya lagi gede nih, ya udah beli aja nggak apa-apa gitu. Tapi diusahakan banget sih nggak mubazir ya, selama lebih ya udah nggak apa-apa dikasih ke tetangga atau ke saudara. Kakak kemarin di Instagram kakak sendiri bilang posting mau nyelek S3 aja nih. Nah sebagai ibu rumah tangga, apa sih kayak yang menentukan kamu tuh iya gak masuk S3 sebenarnya? Ini kan S3 belanja ya, karena di situ tuh maksudnya tersirat ya, aku tuh udah banyak ngurusin rumah tangga, pengen sesuatu yang simple, kayak pas lagi nyuci piring tiba-tiba sabunnya habis gitu kan, belum lagi ngurusin beresin rumah, ngurusin anak, makanya pengen S3, yaitu S3 belanja. Sebenarnya kayak gitu sih, itu part of the campaign memang, tapi benar-benar menggambarkan ya memang problematika sehari-hari sih. Pengen lah sehari-hari lagi sibuk, gimana ya caranya
supaya ada waktu luang untuk bisa healing ataupun me time. Me time kan bisa banyak ya untuk diri sendiri gitu, mau untuk healing kah, mau untuk belajar sesuatu yang baru. Nah, itu semua dimungkinkan dengan adanya Allah Fresh. Jadi aku punya waktu karena belanjanya udah nggak usah keluar lagi dalam 2 jam juga sampai. Aku jadi punya waktu untuk melakukan hal-hal yang untuk aku gitu, nggak untuk ngurusin orang lain. Kata saya apa sih item belanja bulanan saya tuh kalau boleh tahu? Wah, ntar ya listnya pasti kebutuhan home care gitu ya, kebutuhan home care kayak sabun, terus yang buat pel-pelan, buat cuci piring, terus habis itu apalagi buat kebutuhan mandi, baby skincare, baby products pastinya karena aku punya anak. Kalau untuk fresh produce biasanya aku harian sih lebih senang, atau mungkin kayak kalau buah ya bisa seminggu gitu, tapi nggak bulanan. Kalau bulanan buat aku lebih yang kayak bisa disimpan gitu dan nanti kepake dalam waktu 1 bulan gitu, kayak itu tadi buat bersih-bersih, buat beres-beres. Sembako pun kira-kira sih mingguan sih kalau sembako. Saya jadi pengen bikin stok karena kan banyak masalah ketika S3 itu aku jadi bikin stok. Iya ya, banyak banget jadinya orang-orang yang mempertanyakan itu semua. Tapi kalau aku sih S3 yang beneran ya, belum sih, kalau saat ini sih belum ada rencana. Masih ada prioritas-prioritas lain yang aku sedang kerjakan. Terus juga dari aku kan masih punya anak yang belum di bawah 2 tahun lah ya, aku masih pengen fokus ke ngurus anak juga. Terus masih banyak proyek juga yang sedang aku kerjakan gitu yang nggak bisa aku tinggalkan, dari mulai proyek di dunia hiburan sampai proyek aku di bidang lingkungan hidup. Jadi belum dulu deh kayaknya, kalau S3 beneran aku S3 belanja dulu aja deh. Kayaknya it's gonna be a long way untuk aku bisa ambil S3 karena kemarin S2 aku kan fokusnya bukan di akademik ya, bukan di research gitu. Sementara kalau S3 kan heavily on research. Ketika S2 kemarin aku lebih kayak ke praktisi ya, lebih ke praktisi. Jadi kalaupun mau S3 mungkin aku harus S2 lagi dulu untuk yang lebih research based lah istilahnya secara akademis gitu. Jadi it's gonna be a long way. Jadi aku belum merencanakan. Kalau kepengen sih pasti siapa sih yang nggak kepengen ya menjadi orang yang berilmu, menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi banyak orang, bisa punya belajar banyak, berkembang gitu. Pastinya sih pengen, cuman secara realistis kayak it's gonna be a long way. Jadi belum untuk jangka waktu dekat sih. Teman-teman udah ini juga jadi Mereka dari Arasya nggak sih? apa? Arasya kan jadi penyanyi. Iya, Arasya sih nyanyi pertamanya karena nyobain ikut rekaman sama mama. Dia cuma nyanyi beberapa line aja, dia seneng banget. Pas udah jadi part dia nyanyi itu, waktu itu dia umur 3 tahun, part dia nyanyi tuh kayak diulang-ulang terus. Akhirnya pas umur 4 tahun produser aku yang dulu bikin lagu aku waktu kecil, sama pokoknya Tante Sally sama Tante Dian HP yang arrange, mereka bilang ke aku, yuk kita bikin lagu, yuk kamu nyanyi sama Arasya. Dia juga seneng banget, dan insya Allah tahun ini Arasya bakalan nyanyi sendiri, menyanyikan lagu aku yang dulu, tapi nanti pengumumannya di lain kesempatan ya, hari ini. Tapi emang menerjunkan anak-anak untuk menjadi Arasya ke sana gitu ya, meneruskan. Itu enggak yang bener-bener diarahkan gimana, enggak sih, aku ngikutin alurnya aja. Dia kan masih 5 tahun, aku juga dulu start nyanyi umur 6-7 tahun kok. Anak-anak sih kita yang penting memberikan kesempatan aja sih buat dia nyobain berbagai macam hal supaya dia bisa memaksimalkan potensinya. Ini salah satu cara aku untuk dia bisa ada kesempatannya, dia mau, ya udah kita coba aja. Nanti kedepannya mau dia terusin nyanyinya, dia mau lebih nerusin ke bengkel kipasnya itu, ya suka-suka dia gitu. Tapi yang jelas aku sekarang hanya memberikan kesempatan aja untuk dia. Kebetulan bapaknya itu kan engineer, jadi udah sering dikasih tahu sama papanya apa yang bahaya, gimana caranya untuk kita bisa tetap safe dalam bereksperimen. Kalau dia bilangnya salah eksperimen ya, sekarang eksperimen kipas, gimana caranya tetap bisa safe dalam bereksperimen, ngoprek kipas, dan diajarin juga sih makanya caranya gitu. Dia dari kipas aja ternyata anak aku bisa belajar banyak banget. Ini
menularkan ke sana juga nggak sih? Jangan dong, jangan, saya kan main boneka aja sama kayak mamahnya ya. Ada sekolah buat biar dia semangat untuk sekolah, kayak tadi nggak mau barat kalau nggak ingat. Iya, biasanya gitu sih, harus kata dia, pokoknya aku mau berangkat sekolah maunya sama family, kalau pulang sekolah nggak apa-apa dijemput pak supir gitu, tapi kalau berangkat maunya kalau nggak mama papa. Jadi sekarang kan baru sebulan ya sekolahnya kan, tahun ajaran baru sekarang TKB. Ya gitu, kita anterin, terus kita sharing juga pengalaman sekolah kita dulu kayak gimana, sehingga dia merasa bahwa oh semua anak kecil tuh memang sekolah, this is something that I have to go through aja gitu. Semoga dari situ makin semangat lagi ya sekolahnya. Sampai ada ruangan khusus untuk kipas atau ada nyewa ruangan lagi untuk kipas? Ada 80-an ada, dan kipas yang gede-gede ya, yang kecil-kecil itu udah nggak dihitung lagi bahkan gitu. Jadi ya udah 80-an gitu, kalau di jumlah ya mungkin ada 100 ada sih, dan dia hafal semua kipasnya. Jadi kalau kayak kemarin kipasnya udah banyak, terus followers aku pada ayo kak giveaway kipas, yang ada Army nangis. Iya, dijatahin. Aku bilang soalnya kayak mama bisa beliin Ari kipas karena mama dan papa bekerja, jadi kita punya uang, jadi kita bisa beliin belanjaan buat sehari-hari di Ale Fresh. Selain itu juga kita bisa beliin kipas karena mama dan papa bekerja gitu. Jadi dia selalu minta kerja. Makanya kalau ngelihat ada konten Ar dengan aku, itu dia kerja dan dia pasti pulang kerja minta kipas. Kemarin di sini ada Di sunat juga minta kipas, ya betul. ada ruangan khusus untuk kipas nggak? Ada kamar dia nggak mau tidur di kamar dia, biar kipasnya aja yang tidur di kamar dia tetap bobonya sama mama papa gitu. Jadi kamar dia udah jadi bengkel kipasnya gitu. Kebetulan aku kan tinggalnya di apartemen sama di rumah, di dua tempat itu ada kamar kipas. Khusus kamar kipas, sebenarnya kamar dia, tapi dianya maunya itu jadi kamar kipas. Berarti disunatkan di usianya mungkin pertimbangannya apa kalau sunat? Karena dia mau gitu. Ini kayaknya udah harus disudahi. Iya, next time kali. Enggak lah, kan nggak dicolok mbak. Masa lagi ngoprek sambil dicolok? Enggak. Ada sih kalau berdarah, tapi dia nggak apa-apa. Iya, sama-sama. Bentar ya, ini dekat banget. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Udah. Thank you.